Tidak ada tim yang tak terkalahkan, semua orang kalah. Tetapi ketika Real Madrid kalah, semua orang senang karena mereka adalah yang terbaik. Pada akhirnya kami benar-benar Madrid, kami akan kembali. Barcelona menghancurkan Real Madrid 4-0 dalam lanjutan. Barcelona menghancurkan Real Madrid 4-0 dalam laga bertajuk El Clasico pada pekan ke-11 Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Minggu 27 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid sebenarnya bisa membuka keunggulan melalui gol Kylian Mbappe pada menit ke-30. Namun gol tendangan congkel Mbappe dianulir karena ia sudah lebih dahulu berada pada posisi offside sebelum membawa gol gawang Barcelona yang dikawal oleh Iñaki Peña. Gol yang dianulir ini membuat duel sengit kedua tim babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Di babak kedua situasi pertandingan benar-benar berubah. Barcelona tampil begitu klinis sehingga dengan mudah membobol gawang Los Merengues. Barcelona bisa membuka keunggulan atas Madrid pada menit ke-54. Umpan terobosan Marc Casado tidak disia-siakan Robert Lewandowski untuk mengubah skor menjadi 1-0. Bomber asal Polandia itu dengan tenang mengarahkan bola ke gawang yang tidak bisa dibendung Lunin. Barcelona semakin di atas angin hanya 2 menit berselang. Ini karena tim Katalan bisa mencetak gol kedua ke gawang Madrid. Aktornya lagi-lagi Lewandowski. Kali ini sundulan Lewandowski memanfaatkan umpan silang Alessandro Balde sukses membobol gawang tuan rumah. Barcelona tidak puas hanya mencetak 2 gol. Tim arahan Hansi Flick bisa mencetak gol ketiga melalui Lamine Yamal pada menit ke-77. Tembakan kaki kanan Yamal dari dalam kotak penalti terlalu deras dan tak bisa dibendung oleh Lunin. Skor berubah menjadi 3-0. Gol ini juga membuat Yamal masuk dalam buku sejarah El Clasico. Ia menjadi pencetak gol termuda El Clasico dengan usia 17 tahun 105 hari. Gawang Madrid kembali kebobolan pada menit ke-85. Raphinha turut menempatkan namanya di papan skor setelah melepaskan tendangan lob yang mengelabui Lunin dan mengubah skor menjadi 4-0. Skor 4-0 di kemenangan Barcelona atas Madrid bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil ini membuat Barcelona semakin kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol. Dari kekalahan Real Madrid di kandang sendiri oleh tim musuh bebuyutan yaitu Barcelona di edisi El Clasico pertama tahun 2024 ini, berikut komentar rakyat Real Madrid atas kekalahan telak mereka di kandang sendiri. Tidak ada tim yang tak terkalahkan, semua orang kalah. Tetapi ketika Real Madrid kalah, semua orang senang karena mereka adalah yang terbaik. Pada akhirnya kami benar-benar Madrid, kami akan kembali. Waktu pertama yang tidak baik, penuh dengan situasi yang jelas, tidak dimanfaatkan. Harus berpikir untuk mengoreksi, untuk maju. Aku mencintaimu, hala Madrid. Duduk Tchouaméni dan Camavinga memberikan kesempatan di 11 untuk Güler dan Brahim. Ada yang layak untuk itu, dan mengapa tidak memberikan menit untuk Endrick? Dan jika salah, Bellingham duduk saja sebagai pemain bangku cadangan.
Mereka beruntung karena Courtois tidak ada di sana bersama Rodrigo, Carvajal, dan Alaba. Membandingkan Endrick Mbappe bukan tandingannya saat bermain sebagai 9. Arda adalah satu-satunya dalam kolektif yang berhasil membuat umpan yang melanggar garis selain memiliki bidikan yang bagus. Mereka memenangkan pertandingan, kami memenangkan Liga Champions. Perbedaan besar, Hala Madrid. Carlo Ancelotti tidak membuat perubahan tepat waktu dan pasti kehilangan sentuhan. Dia tidak tahu cara bermain Madrid ini dengan Mbappe dan tidak tahu cara menciptakan pertahanan yang solid. Dia sudah kehilangan sentuhannya. Kehilangan ini adalah kehilangan pelatih. Carlo adalah pelatih yang hebat, tetapi lebih dari jelas bahwa dia tidak tahu bagaimana mengelola tim Galactica. Sudah hampir waktunya untuk dipecat. Endrick tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang terlewatkan oleh Mbappe. Bisakah orang tua ini tolong membiarkan kami kembali di informasi musim terakhir kami? Biarkan pemain kami berada di posisi yang benar seperti cara bermain di musim lalu. Jika Mbappe dan Vini perlu untuk di bangku cadangkan, biarkan saja karena saya tidak terlalu mengerti lagi. Kami menang bersama, kami kalah bersama-sama. Hala Madrid selamanya. Pertandingan melawan Real Madrid adalah suatu kehormatan besar. Jika kita kalah 50 pertandingan, saya akan terus mendukung Real Madrid. Aku suka Madrid. Militao tidak bisa menjadi pemain starter lagi. Tchouaméni memainkan bek tengah yang lebih baik darinya. Apapun yang terjadi, langsung Hala Madrid. Hala Madrid masih banyak musim yang tersisa dan seperti biasa kita akan memenangkannya. Juara juga seperti biasa. Bergembiralah, tidak sia-sia. Real Madrid adalah raja Eropa. Tidak ada kreativitas di tengah lapangan. Tidak ada striker alami. Sejak Benzema pergi, tidak ada pengganti jika starter cedera. Kami membutuhkan lebih banyak. Silahkan Hala Madrid selalu, tapi bangun dong. Seseorang menjelaskan padaku apa yang terjadi dengan Mbappe hari ini. Ada banyak kesalahan yang dibuat oleh wasit Belanti yang wasit tidak ketahui. Wasit takut mengambil keputusan dan tikus tidak menggores keputusan. Mereka memenangkan klasik, kami kejuaraan, tidak masalah. Hari ini kita harus mengambil kesimpulan. Pertama-tama menyakitkan untuk kalah, tetapi come on, masih panjang dan kemenangan akan datang. Kedua tim kekurangan papan tengah dari sisi kanan. Yang diperlukan segera sebuah setir 5 atau merek, karena jika Bellingham dan Valverde dapat menghasilkan bagian kreatif dan generator game, betapa pentingnya membawa 9 area pencetak gol yang bertabrakan dengan lawan tengah dan jalan mencetak gol. Karena dengan Vinicius, Kylian memiliki volume offset, tetapi mereka harus terlihat sebagai rekan dan bukan lawan. Dan tim akan tidak sensitif. Lebih baik gagal saat ini dan mengangkat gelar di akhir Hala Madrid. Tim, kamu harus memberikan kesempatan kepada Endrick. Hala Madrid selamanya, bahkan jika itu pertandingan itu terjadi juga Hala Madrid. Yamal mencetak gol untuk Madrid dan Arda tidak ikut bermain. Arda lebih baik dari Yamal. Hari ini kami kalah, lain kali kamu menghancurkan mereka. Hala Madrid.
Siapapun yang mencintai timnya tidak malu padanya. Yamal dalam permainan tapi Arda Güler tidak. Mbappe melakukan pekerjaan yang memalukan. Vinicius bermain seperti dia bermain kemarin. Pemain lain bahkan tidak bisa bermain. Ancelotti bangga dengan pekerjaanmu. Jika ada 1 atau 2 gol setidaknya sudah bisa dimengerti 4 gol kegagalan total. Bisakah nonton Madrid sampai habis? Memori sepak bola jangka pendek, kalian harus meminta Ancelotti keluar. Pria yang membuat kami memenangkan 10 beberapa lagi. Saya mengingatkan Anda sebuah fakta menarik. Madrid kalah di Bernabeu dan menang di Camp Nou pada leg kedua. Akhir musim ia memiliki Champions dan Liga jika Anda tidak ingat. Thomas, apakah kita semua setuju bahwa Kylian Mbappe merusak permainan? Siap, hala Madrid. Tidak ada permainan kolektif orang-orang saya dan pertahanan yang baik. Perlu mempertanyakan diri sendiri. Madrid sangat offside, striker tidak melihat kanan atau kiri. Biarkan Lucas Vazquez terus bermain dan berpikir tentang pelatih. Tidak ada yang lain, tapi dia tidak bisa bermain lagi. Jika Anda belum siap bermain untuk klub ini, dengan segala hormat, pergi Mbappe. Situ. Kami merindukanmu. Oh Tuhan. Di akhir musim kami akan menjadi juara dari semua gelar. Ancelotti keluar, Klopp masuk. Mbappe masih belum tahu aturan offside.